Selamat datang di balik ruang. Lu membangun Indonesia mulai dari bawah. Nah, based on your experience ya, dengan lu membawa duit tabungan lu ke Singapura dan habis dalam 1 bulan. Itu si Dodo, tolong sebenarnya jangan ditiru. Lu mau ada nggak sih edukasi yang lu mau terapkan juga dari sisi uangnya di generasi kita sekarang gitu? Uangnya gimana nih? Jadi Karena lu tadi udah bilang sendiri tuh hal yang tolol dan jangan ditiru. Kalau lu bisa flashback, apa yang akan lu lakukan dengan duit itu gitu loh? ya tergantung sih, kalau misalnya di apa yang duit itu mungkin bisa buat party, enggak. Tapi it's okay gitu nggak sih? Karena Iya. it's okay to do that. Duit itu pasti akan habis. Jadi maksudnya gini, itu gue punya duit tabungan, terus mungkin dulu tabungannya akan digunakan untuk ada hal-hal yang lain, tapi dalam satu kejadian habis. Jadi emang kita perlu memanage uang kita dengan baik, kita perlu merencanakan uang kita dengan baik. Berarti ya kalau kaula muda yang punya duit sekarang lagi nabung-nabung, ya lu jangan ngikutin gue, tiba-tiba lu putus terus habis itu lu bawa duit terus habis bulan enggak. Ataupun lu jangan tiba-tiba duit itu bisa habis dalam berbagai banyak hal ya. Kalau misalnya galau kayak gue habis, ataupun lu sakit lu juga bisa habis. Terus ya tabungan itu perlu di maintain ya. Kalau bisa harus terus bertambah, jangan tabungannya berkurang gitu. Nah, Kecuali lo udah jadi sultan ya kan, udah punya macem-macem. Apa itu duit? Ya 20 juta. Apa kentut juga tek. Apa tuh 20 juta? kentut juga ya udahlah ya sepitik doang lah ya 20 juta. Emang sultan bebas banget. Tapi ada nggak sih poin di hidup lo yang nyampe lo tuh ngerasa gila gue harus mulai ngatur nih duit gue, dan gue mungkin harus mulai manage and protecting all my savings gitu? Ada dong. Gue inget banget waktu di Singapura itu ada di suatu site project pemerintah. Gue udah bilang jangan ada aktivitas hari itu karena tanahnya lembek. Tapi subkon gue ngeyel masih terus untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Ketahuan sama gue dari jauh, gue bilang abort the activity. Tapi itu ada satu kren lagi ngangkat barang, gue lupa berapa ton kerennya, lagi muter gini, tanahnya tidak stabil, kerennya jatuh, habis itu apa? Ada orang di bawah truk, dan itu gue mikir kalau itu orang luar biasa, maksud gue, yang korbannya ya, karena kita udah mikirin, aduh ini orang levelnya bukan level untuk yang mungkin dia bukan eksekutif atau apa. Kita udah ngumpulin duit untuk keluarganya. Kita tahu anaknya dia 3. Anaknya 3, istrinya emang istrinya ibu rumah tangga. Waktu kita sampai ya pasti sedih ya. Terus habis itu ini gimana untuk melanjutkan hidup. Dan tadi waktu itu dia punya insurance. Jadi habis gua ngelayat, gua galau. Di Singapura kan orang suka ada yang nawarin flyer itu ya. Iya, biasa dia mati atau di bus stop, gue buat di Tol Payo. Gue bilang, gue tertarik. Gue bilang, perlu nggak gue jelasin gini? Ya udah ntar aja weekend, pokoknya gue mau ngambil salah satu dari lo lah. Karena kenapa? Istri gue kan waktu itu lagi hamil anak pertama. Gue mikirnya gue kerja di konstruksi, kalau ada apa-apa sama gue, istri sama anak gue gimana? Nah itu makanya kita perlu melakukan perencanaan, dan menurut gue rada telat ya, karena gue punya temen gue yang dekat, sebut saja Budi, nggak, memang namanya Budi. Iya, si Budi ini orangnya lebih detail, dia udah merencanakan, dia udah melakukan diversifikasi dari aset-aset dia untuk apa aja,
dari tanah, emas, insurance, terus proteksinya jenisnya apa aja. Nah dia lebih detail untuk itu. Mungkin di saat gue waktu itu lagi party, ya dia nggak beli emas aja dulu. Ya. Iya, lu investasinya di party ya. Oh kita membuat networking. Itu salah satu aset networking. Aset. Iya benar diversifikasi juga bro. Betul. Dengan cara yang berbeda. Ya, cara yang Party. berbeda. Teman-teman party untuk networking. Betul. Ya itu perlu dilakuin sih. Jadi kita bukan ngumpulin duit aja, tapi sekarang kan ya anak sekolah, misalnya anak gue yang pertama namanya Kalista. Kalista itu udah mau 5 tahun. Kemarin masuk TK aja gue udah menghela nafas panjang, kayak coki-coki. Kayak coki-coki nggak kelar-kelar ya, nggak habis-habis. Sekarang anak TK itu masuk aja bisa sampai 25 juta. 25 juta. Iya, itu kita kan ingin masuk sekolah yang bagus gitu ya. Cuma trennya itu bakal terus ke Indonesia nanti kayak di luar negeri, apalagi kayak di Singapura tuh ya. Kalau biaya masuk preschool itu tinggi, begitu SD murah sekali. Terus SMP mulai naik lagi, nanti paling tinggi lagi akan ke uni, ke bachelor. Indonesia trennya akan begitu, karena kenapa? Mereka bilang ini anak-anak harus diprogram dari awal. Nah, programming awalnya itulah bakal mahal. Iya benar sih, fondasi ya. Fondasi. Itu baru anak pertama. Terus ada lagi ada anak kedua. Belum ketiga. Ada keempat gak bro? 5 ada tuh terus. Ampun DJ, ampun. Belum lagi duit party anak lo bro. Oh jangan, nanti kita masukin mana ya dia. Ya kan. Tapi gila sih dari perjalanan lo dari yang diputusin cewek ke Singapura, minum air 2 minggu, tidur di masjid, sampai akhirnya lo meniatkan diri untuk S2 dan akhirnya ngebangun Singapura. Lu pernah gak sih di fase-fase itu ngerasain yang namanya quarter life crisis? Do you believe in quarter life crisis? Iyalah, kita ngeliatin ya. Gila, gue kerja mulu nih gini kan. Kapan gue jadi bos? Itu pertama. Itu pikiran gue waktu memulai quarter life crisis. Tapi habis itu kan ternyata jabatan naik apa segala macam ya. Udah mulai jadi bos pun, kapan gue punya perusahaan? Gak akan pernah cukup ya? Gak akan pernah cukup. Tapi ya intinya akhirnya gue ketemu sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Karena sekarang gue lagi mencari gimana sih caranya, gak apa-apa deh gue sekarang kerja keras, tapi gue bisa nanti sama waktu gue untuk anak-anak gue tuh banyak. Sekarang bebas. Beneran bebas jadi sultan ya? Sekarang ya sultan, ya depan monitor aja cuy. Ya itu perlu dicapai. Siapa sih yang nggak mau orang bisa kumpul sama anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya, tapi tidak mempengaruhi sumber income atau penghasilan. Itu kan sebenarnya yang dicari kan. Life work balance itu ya di dunia pasti butuh duit. Iya benar. Tapi untuk dapat duit itu kita mengorbankan waktu. Iya, sampai kapan mau mengorbankan waktu sekarang? Betul, makanya sekarang lagi teman-teman udah banyak yang bikin startup, udah bikin perusahaan segala macam, dan kita lagi nyari, gue lagi nyari dan berusaha gimana sih caranya untuk mencapai taraf tersebut. Benar, artinya quarter life crisis itu ketika kita belum merasa cukup, benar ya? Betul, mungkin bukan belum merasa cukup ya. Kalau kita sudah melewati tembok, berarti kan Casper bro, tembus. Iya, kalau gue sih mungkin yang di Ghostbuster tuh yang jelek itu siapa tuh? Ya kalau lo misalnya ada tantangan, biasanya kan kita harus ngelewatin challenge itu kan. Iya. Ya tapi ternyata di atas langit emang pasti ada langit. Di antara kita sudah melewati satu gunung, masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Dan kita biasanya kalau lo kompetitif ya lo bakal tertantang untuk melewati gunung tersebut kan.
ya tidak ada jalan pintas kecuali lu super sultan, oh gunungnya itu ya udah pakai helikopter atau Tinggal pakai Doraemon pakai baling-baling bambu. menurut gue quarter life crisis atau midlife crisis itu sendiri tuh pasti dialami sama semua orang sih. Iya In pasti. all ages, kayak dari transisi lo kuliah dan lulus kuliah itu suatu yang shocking juga kan. Iya, lu dari SMA ke itu anak SMA kan sekarang gayanya hello, dikit-dikit udah aduh gila, masalah gue banyak banget, belum cari duit juga lo gitu Nah, kan. lo dulu pernah nggak sih ngerasa kayak beban hidup lo tuh udah kayak bertubi-tubi gitu? Pernah. Tapi lo nggak maksudnya lo nggak reach out to your parents atau lo nggak ngomong kayak lo you need help in terms of finance misalnya. Ada sesuatu kalau orang merantau lebih baik kalau belum berhasil gak usah balik dulu deh gitu kan. Ya mungkin karena gue anak pertama. Kalau anak pertama. Gue anak pertama coba pula, kalau saya balik berarti ngemis-ngemis, oh tolong saya nggak bisa gini-gini, kok abis gue dicengin ya kan. Salah lo juga ke Singapura ya gara-gara Salah lu hati. juga, udah dibilangin jangan di sini aja. Ya pasti semua ngalamin, enggak kayak waktu SMA gila nih tugas gak habis gimana, gue tuh pengen banget jadi anak kuliah, begitu udah kuliah aduh enakan jadi anak SMA ya gitu kan. Iya, nggak kelar-kelar sih masalah hidup. Terus pas lo udah mulai kerja, enakan kuliah, hidupnya asik slow terus ya. So, sekian obrolan kita hari ini. Semoga episode kali ini bisa menjadi ruang baru buat lo ya. Dan jangan lupa untuk mulai ngatur ruang lo di sini. Follow juga Instagram kita di @ruang.corp. See you!